Welcome to Mobile Legends. Ya tetap harus dibarengin sama Belerik atau Akai sih Bunda. Jadi emang permainannya bakal lebih ofensif untuk Vitality. Mereka harus lebih sering-sering untuk bermain dengan strategi 3-2 untuk bisa memenangkan early tempo. Plannya sudah terlihat. Bus. Caster. Thank you Budi Clara Mongsa. Ini adalah waktu yang sudah ditunggu-tunggu untuk seluruh sobat Mobile Legends Indonesia. Let's go! Tanpa berlama-lama, mari menuju the grand final. Mobile Legends Bang Bang All troops Woman deployed. Invitational. Let's go to the lane of town. At EWC Pawi menjadi saksi best of 7 series. Siapapun yang mendapatkan 4 game win terlebih dahulu akan memenangkan series ini. Grand final yang memang sudah ditakdirkan untuk Fumieko versus Not Ayanami. Mereka sering bertemu juga, dan Chini yang kali ini bermain dengan Lilia, bermain dengan play offensive. Begitu juga dengan Ayanami yang sepertinya mengenai banyak sekali damage di early game. Chell dengan Bruno secepat mungkin harus menjadikan khas claw-nya untuk bisa memenangkan laning match up melawan Riane. Iya benar. Berserker Fury ini kan menjadi salah satu item yang bisa dibilang mandatory ya untuk sekarang di patch terbaru. Kita tahu juga dengan adanya true damage, jadi semakin lebih mudah untuk bisa memberikan damage tambahan, terutama ketika menangin laning melawan Cloud. Tapi melihat dari Chell kali ini, dia tahu dia akan bermain dengan poking early damage. Dan tapi ngomongin dari Not Ayanami, mungkin sekarang akan lebih kuat daripada Fumieko. Tapi mungkin di dalam team fight ini akan menjadi sebuah penentu juga untuk sosok dari Fumieko. Ya, team play ya. Iya, team play. Dan lihat Chill one by one situation dengan Riane. Tapi jangan lupakan dengan adanya Festival of Blood dan juga Fighters Emblem. Ini cukup membantu Riane untuk bisa sustain di lane-nya. Ya benar-benar bermain dengan waktu ya, karena Cloud di early game bakal susah banget untuk bisa match up atau ada poke berhadapan dengan Bruno. Sementara Bruno akan tetap bisa memberikan deal damage dengan volley shot yang dia punya. Seperti tinggal mengadu regenerasi yang sudah digunakan oleh masing-masing gold laner. Sementara Arsungai memanggil turtle pertama akan menjadi pembuktian. Combo Akai Arlot harus bisa dijalankan dengan maksimal dari early game. Wah, Merai ini juga menjadi sebuah penghambat untuk para pasukan dari tim Vitality. Meanwhile, Vival di sana bakal coba di zoning oleh Merai. Casey juga akan coba memberikan sedikit pressure di sana. Dan para pasukan dari tim Navi, mereka standby untuk melakukan steal terhadap Turtle yang dimiliki, dan Power of Retribution berada di garis depan bersama dengan satu buah heavy spin nampaknya gagal. Casey berhasil mendapatkan Retribution. Vivian mundur ke belakang dan damage yang diberikan dari Not Ayanami terlalu sakit, dan first blood di tangan para pasukan dari tim Navi. Tidak mau tinggal diam, Fumieko memilih mundur ke belakang, dan Not Ayanami belum ada hambatan untuk bisa menghentikan pergerakan dengan triple kill di tangan dari tim Navi. Wah, Not Ayanami mendapatkan triple kill. Dan early game-nya dipegang sama Navi hanya karena Not Ayanami melakukan cut wave dan datang duluan ke area turtle. Tidak ada combo yang tercipta dari Vival dan Fumieko. Even dengan flicker final slash yang ternyata membuat Vitality harus mundur dan mengendalikan serangan di early game. Langsung unggul hampir 2000 gold. Navi sekarang ingin melakukan invade ke arah dari purple buff. Tempo memang dipegang sama Navi, tapi ingat ada 3 hero dive in atau 3 hero masuk dari Navi yang itu bisa saja dijawab oleh Vivian nantinya. Karena di fight sebelumnya Vivian masih belum punya Wrath of Direth. Bukan hanya itu, tapi nggak ada anti regen yang ngebuat dari Not Ayanami akan tantrum di depan sana. Dia bakal hajar siapapun yang ada di garis depan. Bakal Rain, bakal coba dihujani dengan adanya damage yang diberikan oleh Chini. Dan mundur ke arah belakang, mau tidak mau. Memang di tengah, Chini berhasil melakukan dominasi, tapi lihat Chill. Dengan perbandingan satu item nantinya akan sangat berpengaruh. Dan Chini di depan sana, mundur ke arah belakang ke AC. Mencoba untuk melakukan sedikit impact terhadap push di mid lane. Dengan impact yang besar membuat trio mid lane mereka sedikit terhambat dari Vitality. Ya, main safe banget dari Riane. Karena dia tahu dia kalah banget untuk depok di early game. Sementara Fumieko seperti biasa, karena lawannya adalah Freya. Freya pasti bakal cut wave dan bakal jalan duluan. Sementara sekarang gerakannya terbaca oleh Merai. Vivian yang mencoba untuk menutup di bagian top lane. Karena top lane adalah satu-satunya laning yang dimenangkan oleh Vitality. Turtle kedua memanggil 1800 gold. Bisa saja terbalik seketika ketika memang Vival mendapatkan momentumnya dengan heavy spin. Oke, Vival ada 2 target di sini, Profesor. Milih orang, kill
atau objektif. Tapi Vival mencoba untuk menargetkan karena Note Ayanami. Dari depan sana Vivian bakal coba untuk mengejar. Dari depan sana Note Ayanami terkena Town, bakal coba dihajar mundur ke belakang. Langsung ada Valkyrie forward defensive. Membuat terpasukan dari tim Vitality. Mereka mencoba untuk melakukan buying time. Vival di depan sana ditutup dengan Revolution. Dan bahkan Retribution-nya lagi gagal. Vival, Casey diberikan jalan yang mulus dan bahkan habis spin dari seorang Vival mencoba untuk mundur ke belakang dengan backline diberikan. Tapi para pasukan dari tim Navi, mereka tidak tinggal diam. Mereka mau Vivian, mereka ingin mendapatkan poin kelebihan. Fire Slays yang on point dari Fumieko. Sayang sekali damage masih belum cukup dan serangan Fumieko kali ini terhambat dan tumbang di dalam turret sendiri. Freya Tantrum seperti yang kita tahu, damage dari Freya tidak bisa dibendung dan bahkan tim Navi tidak ada yang terbreakdown satu orang pun. Bahkan di top lane hampir ada solo kill digagalkan. Di bottom lane masih ada pressure tidak terhentikan oleh Navi dan Navi melanjutkan dominasi mereka dengan 2.500 gold. Lagi-lagi EXP laner Note Ayanami yang mendapatkan poin killnya. Yes, selama tidak adanya anti-regen, Note Ayanami tidak akan terhentikan. Note Ayanami pasti akan tantrum full, Profesor KB. Tidak ada sedikit pun yang bisa menghentikan tanpa adanya anti-regen. Akhirnya ada dari Chini dengan Glowing One. Tapi apakah itu cukup? Karena goldnya sudah mulai ketarik perlahan-lahan. Mid lane akan menjadi tempat selanjutnya yang diincar oleh Navi Oracle. Untuk Keishi, cooldown reduction. Regen juga membuat Alice ini semakin lebih mudah untuk melakukan teleportation. Crimson Gleam itu yang bakal menyulitkan member dari Vitality untuk menangkap Alice-nya nanti. Alright, Profesor. Menyaksikan para pasukan dari tim Navi sudah berhasil mendapatkan 2 turtle. Harusnya tim Vitality tidak akan tinggal diam. Mereka akan lawan dengan adanya sosok dari Bruno yang sudah memenangkan laning. Harusnya mereka punya power akan hal tersebut, Profesor. War Axe untuk Fumieko untuk bisa menambahkan daya bertahan dia, sustainability dia. Note Ayanami seperti biasa, laning jauhnya akan dimainkan terus. Slow push dan memanfaatkan arus sungai untuk hadir tim fight 5 lawan 5. Let's see apakah ini akan menjadi salah satu momentum yang akan dibalikan oleh Vitality semenjak terlihat Bruno-nya udah mulai connect untuk tim fight. Oke, Bruno udah bakal coba untuk tim fight bersama dengan para pasukan yang lainnya. Apakah tim Vitality akan lawan untuk perfect turtle yang dimiliki dari tim Navi Philippines? Kita bakal menyaksikan karena Casey telah membuka terlebih dahulu vision di depan sana. Dia akan sangat berani karena cukup sulit untuk bisa ditumbangkan di early game. Bahkan Vivian berada di garis depan. Merah yang mencoba untuk men-sounding out menuju ke arah seorang Vival. Habis dikeluarkan perfect turtle for Navi. Tapi di depan sana Vivian mencoba untuk mengunci pasukan dari tim Navi Philippines lainnya. Ada 3 melawan 1. Vivian tidak akan terhentikan pergerakannya. Free hit. Vival di sana dan Chell. Lebih baik mereka memilih untuk mundur dibandingkan mereka harus kehilangan satu member lagi dari tim Vitality. Wah, Navi mendapatkan perfect turtle dan bahkan unggul 3.500 lebih tepatnya. Casey yang masih belum ketemu jawabannya. Efek anti regen sangat dibutuhkan di sini. Mereka cuma Note Ayanami, ada Casey juga yang bahkan udah punya Oracle. Mirai masih belum bisa di take down. 1 point kill pun belum didapatkan oleh tim Vitality. Menunggu momentum. Tapi ingat, bermain dengan waktu berbahaya juga bagi mereka karena Cloud dari Riane akan perlahan tapi pasti mendapatkan item-item yang dibutuhkan. Oke, Retribution dari masuk lane. Chell menjadi target utama dari Casey dan bakal coba ditutup dengan ada sosok Vivian. Berhasil menyelamatkan Chell. Vivian mampukah mereka mundur? Karena di tengah sana ada Valkyrie menutup karena Vivian. Merai, Red of Death keluarga Vivian. Gak ada Chell untuk bulan dan untungnya masih selamat. Tapi sayang sekali Chell. Kali ini untungnya dia berada di dalam turret. Berhasil melakukan 1 poin kill. Akhirnya pecah telur untuk tim Vitality. Dan blasting Red from Riane dipaskan kembali. Dan Chell masih selamat. Tapi jangan lupakan masih ada di situ Dexter. Casey sekarang maut, Walase Chene, gak ada cara untuk pulang dan bahkan Fumieko sedikit terlambat menuju ke arah Rain. Target utama mereka mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. Fumieko seorang diri tidak ada bisa melakukan cover dan akhirnya godlike for Note Ayanami. 7 kill untuk Note Ayanami. Apakah akan ada shutdown dari Chell karena dia membutuhkan shutdown tersebut tapi tidak didapatkan. Bahkan sekarang Note Ayanami berada di level 12. Valkyrie Disen level 3. Semakin lebih memperburuk keadaan bagi tim Vitality. 2/9 killnya. Perbedaan seperti ini yang cukup buruk untuk early game yang seharusnya dipegang sama Vitality dengan Akai, Arlott, dan juga Bruno. Yes, mereka cuma punya Glowing One untuk bisa menutup pasukan dari tim Navi Philippines. Dan sedangkan dari tim Navi Philippines, mereka memiliki full 4.000 gold difference. 4.500 gold, Navi unggul. Yane bahkan dengan Cloud-nya
terlalu dini untuk bisa mendapatkan item-item yang emang dibutuhkan. Bahkan Vival tidak diberikan ruang untuk masuk ke dalam sana. Tidak diberikan ruang untuk mengintip ke area sungai. Lord diamankan dengan gratis 5.000 gold. Satu-satunya winning condition dari tim Vitality dalam melakukan defense terlebih dahulu. Menunggu momentum muncul. Ada shutdown yang didapatkan dari Not Ayanami. 7 kill ini akan menjadi tabungan yang sangat-sangat mutlak ketika pecah nantinya bounty yang dibutuhkan oleh tim Vitality. Sementara untuk Na'Vi, winning condition mereka adalah berjalan bersama dengan objektif. Entah itu Lord, entah itu tim Vite paksa karena mereka udah bisa kontes ketika memiliki gold sejauh ini. Alright, tapi Profesor KB ini cukup menegangkan sekali, cukup mengerikan. Karena pondasi yang dimiliki oleh para pasukan dari tim Vitality, mereka masih membangunnya, Profesor. Mereka masih coba untuk memupuk terlebih dahulu. Na'Vi sudah megang grip untuk di game pertama kali ini. Dengan 4.900 gold, dengan dominasi laning di arah bottom lane, dengan Fumi Echo yang kita bisa bilang kalah total melawan Not Ayanami. Ini dia, Freya. Sebagai EXP laner, dia punya damage per second, dia bisa rotasi dengan cepat juga dan dia bisa zoning 2-3 pemain. Itu yang membuat tim fight-nya jadi kacau balau bagi Vitality. Oke, dari bottom lane, untungnya masih ada Holy Defense dan para pasukan dari tim Vitality lainnya lebih memilih untuk melakukan clear lebih dahulu. Tapi nampaknya dengan ada Not Ayanami, kali ini mereka benar-benar cukup mengerikan. Not Ayanami bisa loncat kapanpun dia mau, Profesor. Itu dia Valkyrie di set, tapi untuknya pas yang on point di dalam turret. Perpasukan dari tim Na'Vi, mereka memaksa Vivian untuk take down, tapi Vival menghentikan dengan adanya suatu Not Ayanami di dalam turret, tapi tidak bisa terlalu lama untuk menahan dia, bisa diberikan terlalu sakit. Dan sini masih ada Blaxius bergerak ke belakang, dan Kaishi menjadi target utama Final Slice. Sayang sekali masih ada satu escape skill mechanism dari Kaishi untuk loncat keluar dari base turret. Crimson Gleam yang on timing ternyata membuat Kaishi survive. Keadaan masih belum berbalik, Merai. Membadani semua yang ada di outer turret mid lane. Sekarang keadaan semakin lebih dalam lagi. Na'Vi dengan keunggulan mereka yang hampir menunjukkan 6.000 gold. Hanya Vival tadi yang tumbang. Dan Riane, dia mengcover Not Ayanami agar tidak terpick off di bawah turret bahkan tadi. Di dalam banget. Nah, dia survive. Endless barrel dari Not Ayanami. Bahkan Not Ayanami tidak ngebuat satupun item defense. Dia punya swift crossbow, next mungkin bisa corrosion. Wah, kalau corrosion pusing juga sih, Be. Ada slow effect-nya gitu loh. Iya, slow effect. Jadi kalau corrosion yang sangat mengerikan adalah sekalipun cel yang ditempel dengan flicker yang sudah dimiliki dirinya, itu gak bakal bisa lepas, Profesor. Iya. Dia akan sangat terganggu sekali di sana. Even dengan keadaan yang seperti ini, lagi-lagi ya, ini Freya jangan lupa ini adalah XP laner, bukan core utamanya. Karena nanti core utamanya akan disajikan dengan Blazing Duet dari Riane. Lord memanggil 6.000 gold. Better emang dilepasin aja. Tapi kalau ada kesempatan untuk mencuri, curi aja untuk bisa relay game ini sampai dengan late game karena mereka punya Lilia. Oke, mereka menuju ke arah Lord. Apakah Vival dengan akannya melakukan kontes, tapi ternyata belum ada call untuk maju lebih dalam lagi. Vival di sana mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Merai. Hentikan pergerakannya. Satu take down. Satu persatu mencoba untuk dilawan. Apakah bakal berhasil? Nampaknya Riane mundur ke belakang dengan Battle Mirror rematch. 5 berbanding 4 untuk para pasukan dari tim Na'Vi Philippines. Mereka masih kuat, tapi ada real world manipulation. Fumi Echo ditutup dengan nadanya Blazing Raturan Riane. Mundur ke belakang untuk para pasukan dari tim Na'Vi kali ini berbanding terbalik dari 4 dengan 5 jadi 4 sama. Reaction dari Na'Vi, mereka tahu bahwa draft yang mereka bawakan memang draft yang hanya menunggu gerakan dari Vitality. Dan gerakan tersebut yang mereka tunggu dari tadi. Mereka nge-push mid lane nih. Saat memang belum siap dari Vitality-nya. Walaupun 4 lawan 5 tapi real manipulation, turn over wind, Blazing Duet semuanya menumbangkan Fumi Echo. Keadaan berbalik 4 lawan 5. Fumi Echo akan kembali lagi dalam kurun waktu 5 detik. Vitality harus melakukan defense. Guys, dapat sana lihat melakukan defense, tapi untungnya ada Chell sudah memberikan damage dengan Malefic Gun, jadi masih cukup jaraknya untuk jangkau Not Ayanami tidak masuk lebih dalam lagi. Tapi bukan itu masalah utamanya, best turretnya Profesor di arah bottom lane sudah ompong, Lord di arah top lane. Ini berbanding terbalik dengan match sebelum ini yang selalu mendapatkan keuntungan dari semesta. Pecahnya di mana Lord berbanding terbalik di sana. Jadi ya keuntungannya malah buat Na'Vi. 7.000 gold, Lord di atas, base turret pecah di bawah. Dan yang jauhnya tinggal dicuekin aja di bagian bottom lane. Pasti bakal didorong terus dengan adanya super minions wave di menit 14.
Memaksakan ada tambahan lagi defense untuk Super Minion Wave. Vival masih jauh sekali dari item selanjutnya. Sementara Vivian Immortality, dia tahu persis yang dibutuhkan adalah survive dan tidak tumbang. Tidak kalah dari segi kuantitas karena kebetulan Navi udah ketemu pelan-pelan jawabannya nih. Merai di all in bisa ternyata. Si Halberd dari Chell. Respect banget ya. Iya, dia respect dengan adanya hati regen yang emang dibutuhkan ya. Menurut Tayanami, untuk Keishi, untuk Merai. Yang gue takutin satu sih, Be. Chell tidak memiliki defensive item seperti Wind of Nature. Karena menurut ya harusnya ya, karena menurutku butuh di sini dan bahkan Fumieko bakal ditutup. Ada slash menuju ke arah belakang, Fumieko berhasil keluar. Tapi lihat di depan sana Vival bakal dihentikan pergerakannya. Damage terlalu sakit dan Chell menjadi tangga utama. Flicker for defensive dikeluarkan, Merah menjadi tangga utama. Wind of Nature dimiliki oleh Cloud, sedangkan Chell tidak. Itu dia. Dia berhasil dimakan, ditelan bulat-bulat. Tidak ada yang bisa melindungi Chell. Baru kita sampaikan, Profesor. Itu dia timing yang dicari sama Navi. Mereka ingin kontes team fight di area jungle karena mereka ingin push di bagian top lane dan mereka ingin serap di Lord terlebih dahulu. 4 lawan 5, jangan dipaksa. Oh, jangan dipaksa. Tapi ini Tayanami kalau digeser bisa ditumbangin. Pada slash apakah ada keluar dari Fumieko? Menurut gua ini berbahaya untuk para pasukan dari tim Vitality. Mereka agak cukup pasif untuk di game pertama ini, Profesor. Apakah ini metode membaca gameplay menurut Profesor? Let's see sih, karena kalau boleh dibilang ini merupakan salah satu draft terbaiknya dari Vitality juga kan. Akai Arlot, Belerik juga yang sempat dibawakan sama Vivian. Tapi emang lebih ke nggak dieksekusi dengan manis untuk di game kali ini. Sehingga membuat Navi yang memiliki keunggulan dan bahkan nggak turun keunggulannya 8.000 gold. Wah, Navi pun bermain dengan sistem. Mereka bener-bener bermain dengan ya klasik Filipin. Objektif, abis itu udah disengage. Mereka tahu kapan harus stop, mereka tahu kapan harus ngegas. Dan ini salah satunya ya, ngegas di area jungle ketika purple buff up. Karena pasti member dari Vitality akan berkumpul di sana. Dan ini dia, Wind of Nature dari Riane yang akan menyulitkan Chell. Nextnya, Chell harus punya Wind of Nature. Oke, lihat ekspresi yang bersemangat dari penonton yang ada di depan sana. Ini menandakan para pasukan dari tim Navi memiliki support system juga bersama dengan juga dari tim Vitality, tapi tidak ada Divine Slash untuk tidak terlalu lama ya. Tapi clear minion sangat dibutuhkan dengan sangat cepat di depan sini. Para pasukan dari tim Vitality kali ini berhasil mendapatkan clear di arah top lane. Mid lane selanjutnya, Cini mencoba untuk menahan Revolt Manipulation. Valkyrie Sender ke arah belakang, Run of Twin berhasil dihindari. Tapi Fumieko sekerat, Fumieko ter-take down oleh pasukan dari tim Navi. Begitu juga ditukar dengan dari Casey, pasukan dari tim Vitality. Mereka tidak mau tinggal diam, mereka mencoba melakukan clear. Valkyrie Descent for defensive, Vival di depan sana. Damage terlalu sakit dari Chell, tapi jangan lupakan damage dari Riane. Dengan Wind of Nature, Chell ter-take down. Tayanami berhasil mengabalkan Vival. Fokus ke arah pass, para pasukan dari tim Navi Philippines take the game one. Bukan hanya mengambil game yang pertama, tapi mereka meruntuhkan permainan dari tim Vitality. Vitality tak berkutik karena pergerakan dari Navi